Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 poin penting. Yang pertama itu latar belakang munculnya ilmu kalam. Yang kedua, baik dan buruk menurut Mu'tazilah. Dan yang ketiga, kekuasaan Allah menurut Asy'ariyah dan Qadariyah. Jadi, awal munculnya ilmu kalam itu bukan secara tiba-tiba, melainkan karena berbagai masalah pemikiran, politik, dan perbedaan tafsir yang membuat mereka menjadi terpecah belah. Nah, seperti pada awal wafatnya Nabi Muhammad SAW itu, aliran Khawarij, Syiah, dan Murji'ah itu mereka terpecah belah. Yang kedua, perbedaan pendapat mengenai dosa besar. Umat muslim pada saat itu berpikir bahwa apakah pelaku dosa besar itu kafir, fasik, atau masih mukmin. Yang ketiga itu masuknya pengaruh luar seperti dari Yunani, Persia, dan lain-lain. Karena pada saat itu pengaruh luar sudah memengaruhi mereka mulai membiasakan menggunakan akal dan logika sebagai sarana untuk memikirkan masalah akidah. Yang keempat, itu masuknya aliran-aliran teologi seperti Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, dan lain-lain. Sehingga mulailah berkembang mengenai teologi. Yang kelima itu tantangan dari agama atau keyakinan lain, karena umat Islam mereka harus mati-matian untuk membela atau menjelaskan mengenai agama mereka atau membela dari kritik Yunani dan Yahudi mengenai agama Islam. Nah, materi yang kedua yaitu baik dan buruk menurut Mu'tazilah. Jadi menurut Mu'tazilah itu baik dan buruk itu merupakan rasional atau akli, yang dimana manusia dapat mengetahui baik dan buruk melalui pikiran mereka tanpa bantuan wahyu. Jadi mereka bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk tanpa ada wahyu sekalipun. Jadi materi yang ketiga itu kekuasaan Allah menurut Asy'ariyah dan Qadariyah. Jadi pertama menurut Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah itu kekuasaan Allah itu absolut. Semua perbuatan di alam semesta itu terjadi atas kehendaknya Allah, termasuk perbuatannya manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu buruk dan baik, itu terjadi karena kehendaknya Allah. Namun Qadariyah berpendapat bahwa kekuasaan Allah itu tidak mencangkup perbuatan manusia. Jadi manusia ini diberi kebebasan penuh atas dirinya, sehingga manusia dapat disebut penguasa terhadap perbuatannya sendiri. Jadi itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.